Siapa yang nggak mau hidupnya makin seru dan positif? Hari ini kita bakal bahas rahasia menuju kehidupan yang lebih asik dengan menghindari 5 hal yang nggak perlu kamu lakukan. Siap-siap kita bakal bongkarin satu-satu kenapa hal-hal ini harus kita hindari. Stay tune karena ada insight seru yang bisa buat hidup kalian makin keren. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten positif dari kita. Ketika kita terpaku pada video porno, kita rentan membentuk ekspektasi yang tidak realistis tentang hubungan dan tubuh. Video tersebut cenderung menampilkan skenario yang diromantisasi dan terkadang sangat jauh dari realitas sehari-hari. Hal ini dapat menciptakan citra hubungan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga kita bisa merasa kecewa dan frustrasi ketika menghadapi hubungan yang sebenarnya. Jauh dari aspek moralitas, nonton video porno dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental dan emosional kita. Konten tersebut seringkali mengabaikan pentingnya komunikasi dan emosi dalam sebuah hubungan, membuat kita kurang peka terhadap perasaan orang lain. Hal ini dapat merusak kemampuan kita untuk membentuk dan menjalani hubungan yang sehat. Seringkali terlewatkan, nonton video porno memiliki potensi untuk menyebabkan kecanduan. Seperti kecanduan lainnya, hal ini dapat membuat kita sulit untuk mengendalikan diri dan berhenti. Porno adalah salah satu candu yang kuat di dunia modern. Sekali kamu memulai, kamu akan susah berhenti. Kondisi ini dapat merugikan keseimbangan hidup kita, mengarah pada penurunan produktivitas dan kebahagiaan. Pada akhirnya ini akan menghancurkan hidup kamu. Terakhir, konsumsi berlebihan video porno dapat berdampak pada hubungan intim kita. Kita mungkin mengalami kesulitan untuk merasakan kepuasan dalam hubungan nyata karena terlalu terikat pada citra dan skenario yang seringkali tidak mencerminkan kehidupan sebenarnya. Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan, konflik, bahkan merusak hubungan yang sebenarnya bisa berkembang positif. Ketika kita membicarakan masturbasi, hal ini pada dasarnya adalah aktivitas normal dan aman. Namun, berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis kita. Kelelahan fisik dan perasaan bersalah atau kecemasan adalah beberapa efek samping yang bisa muncul. Dengan menjaga keseimbangan, kita dapat memastikan bahwa aktivitas ini tidak merugikan kesehatan kita secara keseluruhan. Masturbasi yang berlebihan dapat mempengaruhi produktivitas dan kemampuan kita untuk fokus pada tugas-tugas sehari-hari. Energinya seharusnya bisa kita arahkan pada hal-hal yang positif, malah terkuras untuk kegiatan yang bersifat pribadi. Dengan menghindari kebiasaan ini, kita dapat lebih fokus dan produktif dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Bagi yang sudah dalam hubungan, masturbasi yang berlebihan bisa mengubah keseimbangan dalam hubungan tersebut. Terlalu sering melibatkan diri dalam aktivitas ini mungkin membuat kita kurang inisiatif untuk berkomunikasi atau menjalani kehidupan seksual bersama pasangan. Dengan menjauhi kebiasaan ini, kita dapat menciptakan keseimbangan yang sehat dalam hubungan kita. Seperti kecanduan pada umumnya, masturbasi berlebihan dapat membuat kita menarik diri dari interaksi sosial. Waktu yang terlalu banyak dihabiskan untuk aktivitas ini dapat merugikan kehidupan sosial kita, mengurangi peluang untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang lebih mendalam. Terakhir, menghindari kebiasaan masturbasi bukanlah menolak kebutuhan kita akan kenikmatan. Ini adalah panggilan untuk mencari bentuk kenikmatan yang lebih sehat dan positif, seperti mengembangkan hobi, merawat diri, atau meningkatkan kualitas hubungan interpersonal kita. Dengan pemahaman akan dampak-dampak tersebut, kita dapat lebih bijak dalam mengelola kebiasaan ini dan fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup kita. Mari bersama-sama menciptakan hidup yang sehat dan seimbang.
rokok itu kayak benda ajaib yang bisa nyedot uang dan kesehatan kita. Bayangin aja, duit buat rokok bisa buat jajan makanan enak atau nambahin kantong tabungan. Selain itu, merokok atau bahkan hanya mencoba merokok bisa membawa dampak serius pada kesehatan dan kehidupan kita. Merokok adalah salah satu kebiasaan yang paling merugikan kesehatan fisik kita. Rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Merokok atau mencoba merokok bahkan dalam jumlah kecil dapat meningkatkan resiko terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru dan penyakit jantung. Satu kali mencoba merokok bisa menjadi awal dari kecanduan yang sulit dihentikan. Ketergantungan pada nikotin, salah satu zat dalam rokok, bisa membuat kita sulit berhenti merokok. Hal ini bukan hanya merugikan kesehatan fisik, tapi juga bisa memberikan dampak negatif pada keuangan dan kesehatan mental kita. Selain merugikan fisik, merokok juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perokok cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi, merokok bukan hanya soal paru-paru, tapi juga bisa berdampak pada kesejahteraan mental kita. Kebiasaan merokok juga bisa memberikan dampak pada hubungan sosial kita. Banyak orang yang tidak suka dengan asap rokok, dan ini bisa menciptakan jarak dalam interaksi sosial. Selain itu, merokok di tempat umum dapat mengganggu orang di sekitar kita, menciptakan ketidaknyamanan, dan bahkan menimbulkan konflik. Menjauhi kebiasaan merokok bukan hanya berarti menjaga kesehatan saat ini, tetapi juga merupakan investasi untuk kesehatan masa depan. Dengan tidak merokok, kita dapat meningkatkan kualitas hidup, menurunkan resiko penyakit serius, dan memastikan kita memiliki energi dan vitalitas untuk menikmati momen-momen indah di masa mendatang. Teman-teman, menjauhi merokok bukan hanya tentang mematuhi larangan semata, tapi lebih kepada keputusan bijak untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup kita. Jangan mulai selingkuh. Jangan menjadi orang yang membuang nilai kepercayaan. Selingkuh itu kayak nyiram air ke tanaman pakai kopi, pasti bakal mati. Bikin hubungan jadi berantakan. Lebih baik komunikasi sama pasangan, cari solusi buat masalah yang ada. Selalu ingat, setia itu keren. Ini bukan cuma nasihat moral, tapi juga tentang menjaga integritas dan kebahagiaan dalam hubungan kita. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat dan sehat. Mulai selingkuh bisa merusak kepercayaan tersebut secara drastis. Ketika ada kecurigaan atau keberanian untuk melanggar batasan, hubungan bisa menjadi rapuh dan kehilangan esensi kebersamaan. Selingkuh tidak hanya merugikan pasangan, tapi juga memberikan dampak serius pada kesehatan mental dan emosional kita. Rasa bersalah, kecemasan, dan tekanan pikiran bisa menjadi teman sehari-hari bagi yang terlibat dalam selingkuh. Jauh dari konflik yang terlihat, hal ini bisa menyebabkan stres dan kehancuran pada kesehatan mental kita. Seringkali, selingkuh terjadi ketika seseorang kehilangan fokus pada hubungan utamanya. Pekerjaan, tekanan hidup, atau perubahan emosional bisa menjadi pemicu. Namun, selingkuh bukanlah solusi, malah menambah masalah. Alih-alih mencari pelarian di luar, lebih baik kita berkomunikasi dan mencari solusi bersama dalam hubungan yang ada. Selingkuh juga bisa merusak masa depan hubungan kita. Percayalah, setiap hubungan punya masalah, tapi selingkuh bukan solusi yang bertanggung jawab. Justru, ini bisa menciptakan ketidakpastian dan keraguan yang sulit untuk diperbaiki, bahkan setelah kebenaran terungkap. Langkah bijak adalah memahami keinginan dan kebutuhan bersama dalam hubungan. Sebelum memutuskan untuk selingkuh, lebih baik kita refleksikan apakah ada isu yang bisa diatasi bersama pasangan. Berkomunikasilah secara terbuka dan cari solusi yang bisa memperkuat hubungan kita. Teman-teman, jangan mulai selingkuh bukan hanya peraturan moral,
tapi lebih kepada keputusan untuk menghargai diri sendiri, pasangan, dan masa depan hubungan kita. Kita bisa membangun hubungan yang sehat dan bahagia dengan komitmen, kejujuran, dan saling mendukung. Curang itu nggak akan pernah membawa keberuntungan, jangan dicontoh, ya. Mencuri cuma bakal bawa masalah dan karma buruk ke hidup kita. Mencuri bukan hanya soal melanggar norma sosial, tapi juga melibatkan konsekuensi hukum serius. Tindakan ini dapat mengakibatkan masalah hukum yang signifikan, menciptakan catatan kriminal, dan merusak rekam jejak kita. Dampak ini bisa menghantui kita dalam mencari pekerjaan atau mengambil langkah-langkah penting dalam kehidupan kita. Tindakan mencuri bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merusak kepercayaan orang lain terhadap kita. Pada dasarnya, itu adalah bentuk pelanggaran terhadap keadilan dan integritas. Kita selalu ingin dihormati dan diterima dalam komunitas kita, dan mencuri adalah cara pasti untuk merusak reputasi dan hubungan sosial kita. Mencuri tidak hanya merugikan individu secara langsung, tapi juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi kita dan orang lain. Keamanan adalah hak setiap orang, dan tindakan mencuri bisa merusak rasa aman yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai anak muda, kita memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Mencuri adalah cara pasti untuk merusak potensi itu. Reputasi dan kredibilitas kita dalam berbagai bidang bisa terganggu, dari pendidikan hingga karier. Menghindari mencuri adalah langkah pertama kita untuk membangun masa depan yang sukses. Selain dampak-dampak negatifnya, yang penting dicatat adalah bahwa mencuri tidak pernah dibenarkan oleh alasan apapun. Tidak peduli seberapa sulit keadaan kita, mencuri tidak menjadi solusi. Ada banyak cara untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam menghadapi kesulitan, dan mencuri bukanlah salah satunya. Jadi, teman-teman, mari kita jadikan prinsip jangan mulai mencuri sebagai pijakan untuk membentuk karakter kita. Kita memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan memilih jalan yang benar, kita bisa membuka pintu menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Nah, itulah teman-teman, kita sudah menjelajahi 5 hal yang sebaiknya kita hindari dalam hidup kita. Menghindari nonton video porno, hindari memulai masturbasi, merokok atau jangan merokok sama sekali, jangan mulai selingkuh, dan yang terakhir, jangan mulai mencuri. Semua ini bukan sekadar nasihat moral, tapi lebih ke arah membangun fondasi karakter yang kuat dan positif. Jangan lupa, hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan kita membentuk siapa kita sebenarnya. Dengan menghindari hal-hal negatif, kita memberi diri kita peluang untuk tumbuh, berkembang, dan menciptakan kehidupan yang membanggakan. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Kalau kalian punya pengalaman atau pandangan tentang topik ini, ceritakan di komentar. Kita bisa saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Terima kasih sudah menemani kita hari ini. Ingatlah, setiap langkah kecil kita membawa kita lebih dekat ke versi terbaik dari diri kita sendiri. Tetap positif, tetap berdaya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.